paling tidak pada tahap awal itu, pada saat masuk kuliah dan pada saat berkuliah itu adalah hobi saya. Nah, di mana saya mulai membangun kapasitas diri itu ketika saya mulai berkuliah. Kalau kata Uni Yuliana tadi, ada istilah kupu-kupu, ada istilah benang-benang. Satu lagi itu ada istilahnya pura-pura. Tahu pura-pura? Nah, kerjaan saya itu kuliah rapat. Jadi waktu kuliah itu saya ikut berbagai organisasi. Jadi tidak hanya kuliah rapat ya, kuliah rapat, setelah itu kuliah demo. Jadi saya itu dulu demonstran waktu kuliah. Kenapa saya demonstran waktu kuliah? Karena saya sering berdiskusi. Saya sering yang didasarkan dari membaca ada persoalan ketimpangan yang terjadi, aturannya itu tidak sesuai dengan implementasi. Contoh, ketika pertama masuk kuliah itu saya langsung dipanggil rektor Universitas Andalas. Kenapa? Karena pada saat itu saya tersentuh hati saya ketika ibu-ibu pedagang kaki lima di depan kampus itu digusur oleh satpam. Nah, saya waktu itu marah, saya bertengkar dengan satpam dan saya diseret ke rektorat, ketemu rektor. Saya ditanya, waktu itu rektornya Prof. Usila Kasim, kenapa kamu seperti itu? Kamu tidak tahu ini aturan? Lalu Pak, tapi kenapa kamu tetap membela ibu-ibu pedagang itu? Saya melihat mereka itu mencari uang dan tidak mendapatkan untung yang banyak, tetapi diperlakukan tidak manusiawi. Apakah kamu tidak tahu kalau itu melanggar estetika kampus? Tahu Pak. Kenapa kamu protes? Karena tidak ada tempat yang layak untuk mereka. Nah, waktu itu dialog panjang dengan Prof. Usila Kasim, akhirnya saya udah suruh pergi mahasiswanya. Akhirnya saya disuruh keluar. Nah, sejak saat itu saya masuk organisasi namanya UKM Pengenalan Hukum dan Politik. Saya bukan orang hukum dan orang politik, tapi saya di sana itu menjadi ketua UKM Pengenalan Hukum dan Politik. Nah, pada proses awal saya kuliah itu susah juga. Walaupun ibu saya seorang guru, tapi ibu itu menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga yang menghasilkan penghasilan tetap. Sedangkan kalau kita anak kuliah itu kan kebutuhan banyak. Kita perlu nongkrong, kita perlu kalau rapat itu perlu bensin. Nah, yang saya lakukan apa? Yang saya lakukan adalah saat itu pada semester 2 kalau nggak salah, kami membuka roti bakar di Simpang Pasar Baru. Jadi itu bertiga itu yang bikin itu. Ada saya, yang kedua Rizky Kurniawan, yang ketiga Murdani. Sekarang Rizky Kurniawan itu wakil bupati di Bangpul Kota, dan Murdani itu sekarang anggota DPRD di Morobumu. Nah, itu yang kami lakukan waktu itu. Tapi saat itu ada salah satu yang tidak amanah, akhirnya modal kami dibawa lari. Nah, akhirnya bangkrut lagi. Jadi yang pertama yang harus kita punya itu paling tidak di kelas 3 ini adalah kita punya mimpi. Saya ingin tanya, apakah kawan-kawan di sini sudah punya cita-cita? Sudah. Sudah. Cita-citanya apa? Selain ibu rumah tangga ya. Arkeolog, tepuk tangan. Yang laki-laki paling belakang. Yang kakinya naik, yang tidur. Nah, ini udah tidur ini. Apa? Cita-citanya apa? Dia jadi tentara. Jadi tentara. Oke, yang tadi naik sini siapa tadi itu? Hah? Nah,
Apa terima? Apa jadi saya Pak? Ditek. Ayo siapa lagi? Yang kalau tadi polisi. Oke, tepuk tangan. Nah, jadi kembali kan adik-adik, waktu balik ke belakang. Walaupun dia tidur tadi di sana, walaupun Fauzan ini tidur dari saya berbicara tadi, tapi dia punya cerita ingin menjadi tentara. Walaupun si Kevin tadi, lama kita bicara kakinya naik ke depan, dia punya cita-cita ingin menjadi polisi. Artinya apa? Artinya teman-teman di belakang ini bukan mereka itu tidak mendengarkan kegiatan ini, tetapi itulah kondisinya. Jadi anak-anak Mada itu, anak-anak Karingkang itu bukan berarti anak-anak gagal, tapi dengan catatan pertama harus punya mimpi, yang kedua harus gigih untuk memperjuangkan cita-cita. Karena cita-cita itu tidak turun dari langit. Cita-cita itu harus diperjuangkan dan cita-cita itu harus dikejar. Sama dengan cinta. Cinta itu tidak juga turun dari langit, tapi juga harus diperjuangkan. Nanti ketika kamu sudah besar, sudah tamat kuliah. Nah, guys, kita akan spill isi tas Elga. Udah hari tapi aku gak pakai anak jengkok. Dia kayak anak kita dengar sebentar azan ya. Ini merek tasnya. Nama ada image silau abis lah udah jalannya Andro kosong guys karena kacamatanya ini dipakainya ya. Karena saya di sini tidak panjang-panjang, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Yogi Yolanda. Saya kampung saya di Kenagaran Tanjung Sari, tepatnya Sigiran. Sigiran tahu? Tahu. Saya lahir di Bayu, SD sampai SD itu saya di Bayu, SMP dan SMA itu saya di Maninjau. Jadi datang sini untuk bersilaturahmi dengan adik-adik, dengan kawan-kawan. Terima kasih atas sambutannya. Jangan lupa kita harus punya mimpi, wujudkan mimpi itu dengan gigih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan mimpi dari kawan-kawan semua. Setelah ini kita akan berdoa. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena waktu sholat sudah masuk, kita beri isoma. Setelah isoma, kira-kira berapa lama biasanya? Setengah jam.
terjatuh ya guys, hampir aku dibantai oleh Dada. 1:04 kita mulai lagi ya ininya. Mudah-mudahan bisa komit agar acara berjalan lancar dan sesuai dengan waktu. Adik-adik juga bisa pulang ke rumah istirahat juga tidak terlalu sore nanti. Gitu ya. Baik. Konsumsi sudah ada di depan. Silahkan. Jadi pergantian yang sholat atau yang makan dulu. Baik, silakan nanti ketemu lagi jam 1. Dadah guys, dadah Nabila. Dadah. Baik. Dadah guys.